Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang kami hormati pembina Majelis Taklim Darul Islah Ibu Justri, yang kami hormati Ketua Penanggung Jawab DKUK Ibu Santi, yang kami hormati seluruh pengajar program DKUK, dan kemudian seluruh peserta DKUK serta para hadirin sekalian, hadirat yang telah hadir pada pagi ini, yang semoga senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada hari ini telah melapangkan kita untuk bertemu di Masjid Darul Islah, tempat sehari-hari yang kita sering bertemu. Tidak hanya merupakan pertemuan biasa, tetapi di tempat ini pula lah kita sama-sama belajar tentang Al-Quran. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa seluruh aktivitas kita sebagai seorang muslim, pijakannya atau landasannya itu harus pada Al-Quran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang paling sempurna kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang atas perjuangan beliau, dakwah beliau yang tidak pernah berhenti, hingga akhirnya Islam yang awalnya hanya tersampaikan di wilayah Mekah, tempat yang sangat jauh di mana kita sekarang berada, tetapi atas perjuangan beliau kita bisa merasakan lezatnya iman. Dan sungguh sangat beruntunglah kita, karena ketika kita menjadi seorang muslim, seluruh aktivitas kita, bahkan apapun yang terlintas di dalam pikiran, apapun yang terlintas di dalam perasaan kita, itu bisa bernilai pahala. Sehingga setiap nafas, setiap detik, Allah itu bisa mencurahkan pahala yang luar biasa karena keislaman kita. Karena itulah ibu-ibu semua, keislaman ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita jaga. Keimanan kita ini haruslah sesuatu yang harus kita perkuat, karena hanya dengan itulah nanti kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita bertemu ya dalam rangka wisuda kelas tahsin dan kelas talaki yang diselenggarakan oleh DKUK, yang kurang lebih sudah berjalan 4-5 bulan ya Bu Santi ya. Dan sekaligus pada hari ini pula adalah pembukaan gelombang ke-7 peserta DKUK yang baru. Alhamdulillah, program DKUK yang awalnya pesertanya bisa dihitung dengan jari. Waktu saya pertama kali mengajar tuh muridnya cuma 3, dan itu juga satu keluarga yaitu Bu Yati, Putri, dan Rizka gitu ya. Dan Teh Santi juga sama gitu ya. Masya Allah. Kemudian di dalam waktu yang berjalan, DKUK ini mendapatkan respon yang baik dari para muslimah, tidak hanya yang ada di wilayah Gria Loka, tetapi juga yang di luar wilayah Gria Loka. Alhamdulillah, ini menunjukkan animo muslimah untuk meningkatkan kualitas ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu bertambah. Karena memang kita sadari bahwa kualitas kita ya ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu harus betul-betul kita maknai. Allah menyampaikan di dalam kitabnya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rattilil Qur'ana tartila. Di situ Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan insya Allah semua peserta DKUK sudah sangat memahami apa maknanya tartil. Tartil itu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menyebutkan huruf, tapi bagaimana setiap huruf-huruf yang kita keluarkan itu kita sempurnakan makhrajnya, kemudian kita sempurnakan sifat-sifatnya, dan kemudian kita membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Dan semoga ketika kita membaca Al-Quran dengan mengerahkan seluruh potensi kita, seluruh energi kita, agar pada saat membaca Quran itu betul-betul itu adalah hasil yang terbaik dari proses kita belajar. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan dari satu huruf itu sempurna. Sempurnanya itu berapa? 10 ya. Nah, kalau kata Rasulullah itu 10 sempurnanya. Dan 10 itu bukan alif lam mim, tapi alif lam mim itu jadi sudah 30 ya. Jadi masya Allah betapa besarnya pahala yang Allah janjikan bagi kita yang bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Dan membaca Al-Quran ini jangan berhenti sampai di sini Bu ya, belajar membaca atau belajar Al-Quran itu, karena sesungguhnya hal yang paling esensi dari Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi hidup kita. Kita tidak akan mungkin mengetahui tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim kecuali kita mempelajari Al-Quran itu sendiri. Karena itulah bagi ibu-ibu yang sudah menyelesaikan program tahsinnya, yang sudah menyelesaikan program talakinya, dan yang baru mau bergabung di program tahsin, dan kemudian ada satu lagi ya, kelas itu kelas tahfidz ya, dengan Ibu Ade, dibimbing Ibu Ade. Tidak hanya kita cukup di situ, tetapi kita juga harus belajar tentang segala sesuatunya yang ada di dalam Al-Quran, tentang konsep akidahnya, tentang hukum-hukumnya, tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah. Karena sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahwa ketika kita mencintai Allah, maka kata Allah, ikutilah fattabi'uni. Yang dimaksud di sini adalah ikutilah Rasulullah. Maka barang siapa yang mencintai Allah kemudian mengikuti Rasulullah dalam seluruh dimensi kehidupannya, dalam dimensi pribadinya, dalam dimensi keluarganya, dalam dimensi kehidupan masyarakatnya, dalam dimensi ketika dia berbisnis, semuanya mengikuti Rasulullah, dan itu termaktub di dalam hukum-hukum Allah, maka Allah menjanjikan orang-orang yang seperti ini akan diampuni oleh Allah, dan Allah akan limpahkan dengan kasih sayang yang luar biasa. Nah, jadi terus meneruslah kita belajar dengan Al-Quran. Jangan pernah bosan. Karena memang bagi saya pribadi ya, yang saya juga sudah belajar lebih dulu sebelum saya mengajar, terkadang-kadang muncul ada rasa ingin berhenti di tengah jalan. Nah, ini adalah salah satu godaan ketika kita menuntut ilmu. Apalagi ketika kita menemukan kesukaran-kesukaran atau kesulitan-kesulitan pada saat kita belajar. Terlebih bagi ibu-ibu yang belajar di usia yang sudah tidak muda. Sepertinya di atas 50% usia ibu-ibu di sini sama dengan saya, yaitu usia rolita. Lolos 50 tahun. Dan kita perlu sadari, ketika kita baru belajar Islam ya di usia yang sudah tidak muda lagi, memang effortnya kita, perjuangan kita itu harus lebih keras lagi dibandingkan pada saat kita muda. Tapi marilah kita berpikir, kapan lagi kita belajar tentang agama ini? Karena hanya dengan belajar tentang agama ini membuat segala sesuatu di hadapan kita itu terang benderang. Mana yang hak, itu yang harus kita ikuti, mana yang batil, itu yang harus kita tinggalkan. Ya, nah jadi inilah merupakan esensi penting lainnya dari kita meningkatkan interaksi dengan
Al-Quran, ya. Nah, sehingga ibu-ibu pada saat nanti ketika yang tahsin lanjut ke talaki, yang talaki lanjut ke kelas takfir, kemudian yang ibu-ibu baru belajar tahsin, ya, pesan saya nikmatilah saja proses belajar. Karena sesungguhnya ketika kita belajar Al-Quran, mestinya kita happy, mestinya kita gembira, mestinya kita bahagia, ya. Kenapa? Ibu-ibu mungkin pernah ingat ya, dulu ya, zamannya kalau saat saya muda itu, ketika mau komunikasi dengan suami, ya, waktu itu kita sempat LDR-an ya, jarak jauh, itu suka berkirim surat. Ketika membaca surat dari suami, karena kita mencintai suami, itu rasanya hati kita tuh bergetar-getar ya. Dan kemudian pengen baca lagi surat yang ditulis oleh pasangan kita, gitu kan. Nah, jadi pada saat kita membaca surat cinta dari orang yang kita cintai, hati kita itu rasanya meluap-luap dengan penuh rasa gembira, nggak bosan-bosan. Kita ulang-ulangi terus-menerus, ya. Bahkan terkadang-kadang sambil tiduran kita baca, dan kemudian suratnya itu kita nggak sadar gitu ya. Nah, sebetulnya harusnya begitu. Al-Quran itu kan surat cinta dari Allah kepada kita, ya. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah itu sudah ngasih petunjuk yang lengkap agar kita selamat baik di dunia maupun akhirat. Lengkap semua. Mau bicara apa saja, Islam itu ada. Mau persoalan apa saja, di dalam Islam solusinya itu ada. Ketika kita itu mengakui, ya, di dalam sholat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa seluruh hidup kita serahkan untuk Allah, cinta kita kepada Allah. Maka seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, di mana itu adalah merupakan surat cinta dari Allah, kita itu merasa bahagia, kita itu merasa senang, ya. Dan selayaknya orang yang jatuh cinta itu selalu menjaga agar setiap hari bisa baca. Selayaknya orang jatuh cinta ketika mempelajari Al-Quran itu dengan penuh semangat, ya, tidak bermalas-malasan, tidak patah langkah di tengah jalan, ya. Nah, di sini saya mengajak ibu-ibu semua, marilah kita niatkan belajar membaca Al-Quran dengan tartil, dan nanti belajar tentang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan konsep akidah, berkaitan dengan konsep syariah, atau apapun yang semua itu bersumber dari akidah Islam. Maka nikmati saja prosesnya. Jangan membuat ibu-ibu merasa tertekan, jangan ibu merasa kemudian stres. Nikmati saja proses ini. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i nasihatkan, barang siapa yang tidak belajar agama ketika muda, maka nikmatilah lelah-lelahnya dia ketika belajar di saat tua. Jadi tidak mengapa. Tapi mudah-mudahan sebagaimana yang Rasul sampaikan, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia itu berusaha tapi masih kesulitan, gitu ya, itu akan dilipatkan ganda lagi pahalanya, ya, karena ada effortnya, ada ikhtiarnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa oh ya karena kita sudah telah belajar, akhirnya kita kemudian patah semangat, merasa putus asa. Tapi ada hal lain yang memang harus ibu-ibu ingat, bahwa hasil itu ada sabab musababnya. Hasil itu tidak cukup kita hanya mengharapkan dengan doa kepada Allah lalu kita mendapatkan yang terbaik. Tidak. Ada namanya sabab musabab yang berkaitan, bahwa hasil belajar itu akan optimal kalau kitanya sendiri ketika kita belajar kita juga optimal, ya. Sehingga perhatikan masalah kehadiran kita, ya, agar konsisten, agar istiqomah, ya. Kemudian pada saat kita sudah belajar tentang sesuatu, kembali praktekkan di rumah, karena di sini kita belajar paling sepekan 2 kali. Apalagi kalau yang belajar di akhir pekan dengan saya itu cuma sepekan sekali, sehingga banyak praktekkan di rumah. Berarti ketika
memang punya niat untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil, ada aspek lain yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Memanage waktu kita, memanage aktivitas kita, ya, sehingga jangan sampai urusan-urusan yang lain, ya, yang sifatnya mubah kemudian menghalangi aktivitas kita yang sudah kita niatkan, ya, bahwa kita ingin memiliki kualitas yang lebih baik dalam membaca Al-Quran. Dan Allah sudah mengingatkan di dalam surat Al-Imran, Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatun dunya. Itu kata Allah. Bahwa Allah jadikan indah dalam pandangan kita kecintaan kepada pasangan, kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada anak. Kalau kayak ibu-ibu yang sudah anaknya menikah, kecintaan kita kepada cucu, ya kan? Nah, itu semua bagaimana harus kita manage dengan baik sehingga kita punya skala-skala prioritas di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam bahasa fikihnya itu adalah kita tahu tentang hukum yang berkaitan hukum apa nih? Saya lupa. Mualiyat, aulawiyat, hukum aulawiyat. Iya, memiliki prioritas. Jadi kita tahu yang mana wajib-wajib itu kita harus diempreni, yang wajib-wajib ini, yang sunnah mana, yang mubah mana, yang makruh mana, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, jangan sampai mengalahkan yang wajib. Nah, itu namanya aulawiyat, ya. Dan membaca Al-Quran dengan tartil hukumnya apa, Bu? Wajib. Itu fardu ain. Belajar agama hukumnya apa? Wajib. Sehingga tidak boleh hukum-hukum yang sifatnya wajib itu dikalahkan dengan hukum-hukum yang sifatnya sunnah, mubah, atau makruh. Ya, jadi memang dibutuhkan di sini ada tanggung jawab, ada kedisiplinan, ada kerja keras, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua, ketika kita berkomitmen, maka insya Allah Allah akan memberikan kelapangan kepada kita, dan insya Allah kemudian hasilnya juga adalah hasil yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada semua guru-guru GKUK yang telah mendedikasikan waktunya, ilmunya, tenaganya untuk bisa mendampingi muslimah semua. Dan kemudian saya juga mengucapkan selamat, ya, kepada ibu-ibu yang sudah menyelesaikan program tahsinnya, dan kemudian yang sudah menyelesaikan program talakiknya, dan bagi ibu-ibu yang juga sekarang sedang berusaha untuk menghafal Quran yang ada di kelas tahfidz. Teruslah kita berpegangan tangan, teruslah kita saling memotivasi, ya. Jika ada di antara yang sedang belajar ini kok kayaknya lemah-lemah lagi nih belajarnya, kita ingatkan, karena itu sebagai wujud cinta kita kepada saudara kita, ya. Jadi selamat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu Pembina Majelis Taklim Darul Islah yang saya hormati, Ibu Haja Yusri, Ibu Ketua Majelis Taklim Darul Islah, Ibu Novi yang saya hormati, lalu ada Bapak di sana, Bapak Haji Mustafa dari channel YouTube Masjid Darul Islah. Alhamdulillah, syukron bantuannya Pak. Lalu
Novi, Bu Ade, aduh, saya ngambek. Alhamdulillah sudah kenalan, sudah hadir. Lalu peserta dari DKUK yang baru akan melaksanakan gelombang 7 serta gelombang dari 1 sampai 6 sudah hadir juga ya. Mungkin ada beberapa yang sedang sakit tidak bisa hadir. Semoga Allah berikan kesehatan. Melaksanakan di DKUK dari kita untuk kita, Majelis Taklim Darul Islam. Alhamdulillah kita sudah masuk sana apa ya? 2 lebaran saya ingatnya. Masuk 3 ya? Iya. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah, DKUK apa DKUK gitu ya, di grup juga nggak dijelasin gitu ya. DKUK itu dari kita untuk kita. Yang ngajarnya kita gitu Bu, pesertanya kita juga. Awalnya sih yang deket-deket sini Bu ya, ternyata sekarang ada yang dari Buaran ya Bu. Berarti paling jauh dari mana nih? Buaran paling jauh. Pamulang, ada yang Pamulang Bu? Ada. Masya Allah. Karena kita offline, kayaknya paling jauh Pamulang ya, nggak akan ada yang dari Jepang. Alhamdulillah. Ya, DKUK ini memang awalnya kegiatannya hanya tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan Al-Quran. Rata-rata kan ibu-ibu yang daftar juga memang udah kenal huruf, setidaknya ya minimal udah kenal huruf hijaiyah. Gitu Bu. Lalu, ternyata dalam membaca tuh gitu ya, peserta awalnya yang curhat tuh ya, tadinya tuh gitu ya, ini namanya apa gitu ya, kadang bacanya kebolak-balik gitu ya. Nah itu baru namanya tahsin, memperbaiki kembali karena dulu udah pernah belajar tuh ya. Ada yang dari TK pernah belajar, SD, pesantren, mungkin ada yang dari pesantren. Insyaallah saya tahu nih ada yang lulusan pesantren juga yang ikut belajar ini. Ada yang dari sanawiyah gitu ya. Insyaallah ternyata dan itu memang terus Bu ya, kita memperbaiki baca Al-Quran itu terus gitu ya. Apalagi Bu ya, tadi kata Bu Novi ada yang lulus ya. Apa tadi katanya? Lolos 50 tahun. Itu kan mulai gigi itu mulai ada yang ini ya. Apa masih utuh semua? Ada yang ngempos bilang makrasnya ya. Itu memang harus terus gitu ya. Ya baik, insyaallah. Alhamdulillah saat ini termasuk gelombang ke-7 itu tadi baru saya hitung ada sekitar 59 peserta Rumah Quran Amanina dengan 1, 2, 3, 4, 5 kelas ya. Kelas Senin Rabu, Senin Kamis. Senin Rabu ada 2 kelas tahsin, talaki, terus talaki Senin Kamis, sama yang Senin Rabu talaki tahfiz ya. Terus sama yang hari Sabtu. Alhamdulillah ya. Semoga DKUK ini lebih luas lagi kebermanfaatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, tugas saya adalah menyampaikan kurikulum ya pembelajaran di DKUK ya. DKUK ini Bu sudah juga tidak hanya belajar pesertanya aja Bu, alhamdulillah sudah pecah telur ya. Pecah telur. Sudah ada guru baru dari peserta awalnya Bu. Nah itu juga karena tadi DKUK dari kita untuk kita, maka gurunya pun kan dari kita juga ya. Nanti insya Allah nih gelombang yang sekarang belajar nih, gelombang dari kelas talaki itu insya Allah udah dibidik nih. Ada beberapa kayaknya udah bisa nih, ntar gelombang berikutnya ngajar gitu ya. Salah ya Bu ya. Ya baik, baik yang belajar, yang mengajar
belajar, insya Allah semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Baik, untuk kurikulum yang pertama untuk kelas tahsin, ya. Apa sih yang belajar di kelas tahsin? Yang di kelas tahsin itu awal pembelajaran adalah memperbaiki makhraj. Ya, ingat ya, tahsin berarti memperbaiki kembali makhraj. Letak keluar hurufnya dengan tepat gitu ya. Itu akan ditambah dengan latihannya gitu ya. Seperti itu, di mana nih letaknya keluarnya gitu ya. Nah, itu di tahsin awalan belajarnya itu. Lalu nanti masuk ke tajwidnya. Di DKUK ini kita dikombin metode Utsmani, metode Umi sama Iqra. Jadi latihannya untuk yang kelas tahsin ini nanti akan latihannya memakai buku Iqra, ya. Jadi aplikasinya nanti di buku Iqra, ya. Terus dipelajari juga gharib, ya Bu ya. Karena ada banyak istilah-istilah dalam Al-Quran. Mungkin dulu mah kayaknya nggak gitu deh bacanya, misalnya ya. Oh iya katanya gitu ya. Misalnya kayak apa Bu? Ya, kita sering baca doa naik kendaraan. Ada yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Pas baca di Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu apa namanya gitu ya. Terus Ismam, Imalah gitu ya. Misalnya la ta'manna, kok enggak? Ternyata harus pakai monyong-monyong begitu ya. Nah, itu ada di gori. Kalau di metode UI itu adanya di gori. Seperti itu. Lalu masyhur gitu ya. Seperti itu masyhur. Ada kok ada Quran tapi ada katanya itu kok ada tulisan di atasnya short, di bawahnya padahal huruf sin. Nah, itu adanya di gori. Biasanya pembelajaran itu ya. Kalau itu juga didapat di kelas tahsin. Nah, target dari kelas tahsin ini adalah memperbaiki makhraj, disertai dengan pengenalan sifat hurufnya, lalu juga tajwid dari gori. Semoga itu bisa diperbaiki gitu ya, dari bacaan-bacaan sebelumnya, bacaan Al-Quran sebelumnya. Yang kedua, kelas talaki. Kelas talaki ini sesudah ibu-ibu nanti lulus dari kelas tahsin, maka masuk ke kelas talaki. Ini tetap diulangi lagi ya, tadi lebih mendalam lagi makhrajnya, ditambah lagi harus memenuhi sifat huruf. Sebetulnya di kelas tahsin sudah dikenalkan sifat huruf, cuman di sini akan lebih teorinya Bu. Mana sifat huruf yang memiliki lawan sama yang enggak, yang tidak memiliki lawan. Terus latihannya nanti, coba kalau huruf ro sifatnya apa aja, gitu Bu. Itu menjadi pengetahuan insya Allah. Dan kita ketika membacanya akan terpenuhi tadi ya, makhrajnya, sifat hurufnya. Karena kita tujuannya itu tadi, disebut-sebut tadi ya, diulang-ulang maupun tartil gitu ya. Tartil itu terpenuhi makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya gitu ya. Lalu di kelas talaki juga tetap mengulang kembali, diingatkan kembali pendalaman tajwid dan gori. Nah, ini untuk latihannya dimulai dari juz 30 ya, dan seterusnya. Talaki itu sendiri seperti setoran membaca, tapi setoran bacaan gitu ya. Ibu-ibu dimulai dari makhrajnya juga disetorkan Bu. Jadi kemarin ya saya di kelas talaki, karena belum ada setoran ya kemarin bacaan, karena kita sibuk latihan buat hari ini ya. Jadi untuk mulai hari Senin disetorkan mulai dari makhraj, latihan makhrajnya ya. Terus targetnya juga dari kelas talaki ini persiapan untuk menghafal ya. Nanti karena akan masuk ke kelas tahfiz ya. Jadi bacaannya terus diperbaiki karena siap menghafal dengan bacaannya yang sudah baik. Itu ya Bu.
bacaan yang sudah tartil insyaallah. Targetnya adalah mendalami teori tadi mulai dari makhraj, sifat huruf, terus sampai tajwidnya, gharibnya gitu ya. Itu secara lebih dalam lagi mendalami teori. Kenapa ya? Kan sebetulnya mempelajari secara teori itu kan fardu kifayah ya sifatnya. Tapi membaca secara tartil ini fardu ain. Masing-masing kita wajib membacanya secara tartil. Tapi Bu, karena usia nih Bu, berbeda dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak dicontohkan dengarkan murattal itu baik Bu bacaannya. Tapi kalau udah tua, biasanya bacaan itu baik lahir dari kepahaman. Ya nggak Bu? Ini kok dibacanya samar, kenapa ya? Oh ini ketemu ini, ihwa hukumnya. Nah itu paham berarti. Tapi ketika misalnya kita baca atau apa di istilahnya di kita mah tadarus ya, baca terus disimak, terus dibenerin bu salah Bu, itu bacanya harusnya sama. Oh iya pasti benerin betul Bu sama. Nanti baca berikutnya belum betul karena nggak paham itu hukumnya apa. Jadi makanya di DKUK ini kita pengen bacaan kita tartil lahir dari kepahaman, insya Allah. Dan itu untuk usia dewasa itu akan efektif kalau kita paham hukum-hukumnya. Ya Bu ya, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya, nah di kelas talaki juga ada yang digabung yaitu kelas tilawah. Ini belajarnya adalah diperuntukkan gitu ya Bu. Teori tetap dapat, tapi ada yang begini, saya mau udah tua, nggak apa tuh, lazim apa gitu. Tapi dia bisa Bu betul bacanya ketika dibetulkan ini Bu. Kalau ketemu nih bendera begini, jadi kita kenalkan tanda-tandanya aja Bu. Nggak usah dipaksakan untuk udah ngebul ini gitu kan, masak aja udah ngebul gitu kan. Nah ini maka digabungkan yaitu kelas tilawah. Ini kegiatannya apa? Di antara teori tetap dapat. Nah, terus untuk pembelajarannya dalam membaca Al-Quran berurutan mulai dari surat Al-Fatihah ya, dicontohkan oleh pembimbingnya atau dari juz yang sesuai dari sebelumnya gitu ya, dilanjutkan. Nah sambil diperbaiki makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya gitu ya oleh pembimbing. Insyaallah ya seperti itu. Targetnya memang memperbaiki bacaan dengan bimbingan guru atau pembimbing. Lalu yang berikutnya adalah kelas tahfiz. Nah ini ada di hari Senin dan Rabu. Ini awalun. Awal-awal masuk di DKUK, peserta DKUK awal. Ini alhamdulillah sudah ada berapa orang pada yang menghafal? 4 yang sudah menghafal. Ya. Untuk kelas tahfiz ini tetap ditalakikan dulu apa yang akan disetorkan hafalannya. Jadi dilihat dulu bacaannya, baru sesudah itu maksudnya diperbaiki tajwidnya kalau ada yang keliru ya, terus makhrajnya dan sebagainya. Lalu sesudah itu boleh setor hafalan karena kita kepengennya mungkin ya bisa dipakai sholat, hafalannya bukan hanya sekedar setor bagaikan kita membaca Al-Fatihah bolak-balik jungkir balik itu kita hafal. Seperti itu maka diupayakan targetnya hanya 5 ayat saja satu pekan, sampai mungkin nempel gitu ya. Mau ditanya dikagetin tetap apa gitu ya, seperti itu ya. Setornya upayakan 5, kecuali nih Bu, ada yang walaupun udah sepuh tapi ternyata daya hafalnya itu, daya mungkinnya itu cepet gitu ya, cepet gitu, ternyata disambung ayat gitu sama pemimpinnya bisa gitu, seperti itu boleh lebih gitu dari 5 ayat. Tapi upayakan diupayakan tetap ya mungkin dulu gitu ya, baru nambah gitu ya. Ya itu ya Ibu. Jadi insyaallah target hafalan untuk kelas tahfiz adalah mungkin gitu ya.
Mungkin itu dari kegiatan belajar dari DKUK. Terus adapun buku yang dipakai ibu-ibu, nanti untuk kelas tahsin insya Allah ada modul ya yang sudah disiapkan. Alhamdulillah udah dapat ya untuk yang kelas sudah mulai belajar. Terus Iqra yang di bawahnya itu setiap belajar Iqra sama mungkin nanti di akhir-akhir ke Al-Quran ya atau juz. Terus untuk yang kelas talaki itu pakai tetap kopian lamanya, modul lamanya tetap di bawah, ditambah buku talaki putih ya dari Usmani ya. Terus sama membawa Al-Quran. Untuk kelas apa lagi? Tahfiz ya. Kelas tahfiz tetap bawa aja itu diktatnya. Karena tetap diingatkan nanti ngelihat misalnya makhrajnya sini tetap masih lihat kopian gitu Bu ya, karena kita memang terus gitu ya perbaiki bacaannya walaupun sudah kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Bu seputar kurikulum. Kasih waktu ya Bu Rani ya. Mungkin kok belajarnya begitu misalnya. Boleh Bu? Atau nerimo aja. Di apa-apain di sini. Ya. Atau kalau ibu-ibu ya menemukan di sini misalnya gurunya aduh ketat banget sih, ini kok detil banget, ini disalah-salahin mulu, aduh gitu Bu. Bolehlah ibu lapor sama bapaknya di rumah. Ini dapat guru kok begini amat gitu kan. Terus kata bapaknya ya udah aja berhenti. Tapi ibu biasanya suka ini ya, jawabannya kan nggak jelas. Kata bapaknya ya udah keluar aja. Kok bapak gitu sih? Ya jangan gitu lah misalnya. Atau kata bapaknya jawabannya ya udah terima aja belajar. Ya nggak bisa gitu loh lah. Gimana lihat kan? Ya udah terima aja ya belajar. Ternyata kalau dapat gurunya yang detail seperti itu, insya Allah Bu, berarti bacaan kita semakin baik, insya Allah Bu. Semakin tahu, semakin belajar semakin tahu kekurangan kita ya. Sama-sama di sini juga guru-gurunya sama-sama masih belajar, ada yang di lembaga, ada yang online ya. Insya Allah, karena insya Allah prinsipnya di sini adalah kita belajar, kita mengajar, itu aja ya, mengajar, belajar. Baik, mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian dan mohon maaf juga apabila ada fasilitas-fasilitas ya ibu-ibu ya, atau ya masih banyak kekurangan-kekurangan ya dari pelayanan dari DKUK. Kami menerima masukan-masukan, insya Allah baik itu dalam pembelajarannya atau misalnya Bu mejanya kok kecil, saya kan bawa bukunya banyak misalnya, boleh nanti dipinjemin meja yang ini. Ya, kami menerima masukan insya Allah. Ya, maaf apabila tadi yang saya sampaikan ada kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.